Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afdal Jihadi dari kelas 11 IPA 2 dan teman saya Ahmad Syauki Alif akan meresensi sebuah film yaitu Bumi Manusia dengan judul Perjuangan Pribumi Melawan Penindasan Eropa. Film Bumi Manusia ini secara internasional dikenal sebagai The Earth of Mankind. Film ini sendiri diangkat dari sebuah novel karya Pramudia Anantatur yang berjudul sama yaitu Bumi Manusia. Film ini berkategori sebagai drama biografi sejarah Indonesia yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dengan produser Federica dengan penulis skenarionya yaitu Salman Aristo. Untuk penyunting dari film ini sendiri adalah Syahir Renaldi Kristianto serta perusahaan produksi yang mengeluarkan film ini lumayan terkenal di Indonesia yaitu Falcon Pictures. Tanggal rilisnya untuk Surabaya itu tanggal 9 Agustus tahun 2019 dan 15 Agustus tahun 2019 untuk daerah lainnya. Film Bumi Manusia ini berdurasi sekitar 181 menit dengan bahasa yang digunakan ada Jawa, Belanda, dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syauki Alif akan melanjutkan presentasi yang telah dibuka oleh teman saya, yakni Afdal Jihadi, tentang resensi yang berjudul Perjuangan Pribumi Melawan Penindasan Eropa. Film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo telah menarik minat banyak kalangan, baik dari yang muda maupun yang tua. Dan film yang berjudul Bumi Manusia yang tayang perdana pada 15 Agustus 2019 ini juga telah menyita perhatian banyak orang, yang tercatat 1.316.583 orang yang menonton setelah 41 hari tayang. Hal tersebut dapat diartikan bahwa film adaptasi dari novel karya Pramudia Anantatur yang terbit pada tahun 1980 ini sukses dalam memajukan dunia perfilman di Indonesia. Film ini dimulai dengan seorang siswa HBS Hugere Burger School, yakni sekolah bagi kaum elit di Surabaya. Ya, sekolah elit karena dia merupakan anak seorang bupati yang bernama Raden Mas Tirto Adi yang kerap dipanggil Minke oleh teman-temannya. Di sekolahnya, dia sering mendapat perlakuan yang buruk dari teman-temannya yang mayoritas orang Belanda dan orang Indo. Campuran berbumi dan Belanda yang menganggap orang-orang berbumi rendah dibandingkan mereka. Sedangkan yang memiliki keturunan Belanda merupakan pemegang derajat sosial tertinggi. Pada suatu hari, Minke diajak oleh temannya yang bernama Surhoff, yang merupakan orang Indo untuk berkunjung ke rumah kediaman Mehelema, yang merupakan keluarga Belanda pengusaha susu sapi perah yang sangat terkenal di Surabaya. Surhoff memiliki hubungan yang dekat dengan putra lelaki Tuan Mehelema, yakni Robert Mehelema, dan dia juga berencana ingin mendekati adiknya yang bernama Annelies Mehelema. Ketika tiba di kediaman Mehelema, mereka berdua disambut dengan perlakuan yang berbeda oleh Robert yang dimana sangat akrab kepada Surhoff dan memandang rendah Minke karena merupakan seorang pribumi. Mereka pun dipersilakan duduk dan diberi jamuan. Namun hanya Surhoff yang diberlakukan istimewa dan Minke mendapat perlakuan berbeda. Lalu muncullah seorang gadis cantik yang bernama Annelies Mehelema. Minke bertemu dengan Annelies lalu mencium tangannya sebagai bentuk kesopanan pada masa penjajahan Belanda yang merupakan budaya dari Belanda itu sendiri. Namun ternyata Annelies yang merupakan seorang Indo lebih tertarik kepada kehidupan pribumi sehingga dia memiliki ketertarikan kepada Minke. Di samping Minke adalah orang yang suka membuat Annelies tertawa dengan setiap dongeng yang diceritakan oleh Minke. Annelies pun memperkenalkan Minke dengan ibunya yang bernama Nyai Ontosoroh. Kata Nyai, pada zaman itu dipandang rendah karena merupakan sosok istri simpanan, bukan istri sah. Namun Minke melihat perbedaan dari Nyai Ontosoroh, yakni beliau memiliki kecakapan dalam menjalankan usaha yang besar dan mengurus semua itu sendirian dengan kecakapannya seperti orang berpendidikan, walaupun masa lalunya tidak dilatar belakangi oleh pendidikan. Pada zaman penjajahan Belanda, hukum-hukum Eropa diterapkan di Hindia Belanda dengan perlakuan hukum yang berbeda antara pribumi dan Belanda ataupun Indo. Sehingga hal itu menyengsarakan berbagai pihak termasuk Minke dan keluarga Mehelema.
Begitulah sedikit gambaran yang terdapat dalam Bumi Manusia, sebuah usaha memperjuangkan hak-hak para pribumi untuk merebut kembali hak mereka yang telah direbut oleh pemerintahan Belanda. Hanung Bramantyo berusaha sekuat mungkin untuk membumikan kisah Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur ke layar kaca perfilman Indonesia sehingga para penonton dapat merasakan bagaimana penindasan terhadap pribumi pada zaman pemerintahan Belanda yang sangat menyengsarakan. Sosok Minke memiliki kemiripan dengan Tirto Adisuwiryo yang merupakan wartawan pribumi pertama. Adegan yang terdapat dalam film ini diperankan sangat mendalam oleh para aktornya, baik itu dari gerakan, mimik wajah, walaupun perubahan bahasa yang digunakan, yakni bahasa Indonesia, Belanda, dan Jawa. Alur dalam film ini dikemas dengan sangat runtut sehingga penonton tidak kesulitan dalam memahami cerita dalam film. Pada film ini terdapat sisi kelam yang terdapat pada zaman pemerintahan Belanda, sehingga para remaja yang menonton film ini harus didampingi oleh orang tua agar tidak ada salah pemahaman pada generasi muda. Film Bumi Manusia ini merupakan film yang sangat bagus dari segi cerita maupun unsur sinematografinya. Annelies Melema. Minke, Minke saja. aku pribumi. Kowe iki bocah terpelajar, siswa HBS. Kenapa tinggal serumah sama Nyai? Gude? Hah? Dasar bocah edan. Ibu kok pribumi? Jowo. Aku gak gelem dadi Indo. Aku kepengen koyo mama. Pribumi. Kasihan perempuan-perempuan Belanda itu, An. Malu mereka atas kecantikanmu. Mas, kamu apa buka-buka, Mas? Wis gak Jawa maneh kowe. Api eleke menungso gumantung carane ngerampungi masalah. Saya hanya ingin jadi manusia bebas, Bu. Tidak diperintah. Dan tidak juga memerintah, Bu. Siapakah si kowe izin datang kemari, monyet? Tanpa ikatan perkawinan yang sah, kowe orang yang paling diuntungkan dalam kasus kematian Herman Melema. Kita akan menjadi pribumi pertama yang melawan pengadilan kulit putih. Apakah perbudakan Eropa Jauh lebih benar daripada ikatan cinta yang jujur. Mas, apa kau akan lari dari kami? Secara hukum, kalian berdua sudah tidak punya hubungan lagi dengan Annelies. Annelies punya wali di Amsterdam. saya adalah suami Annelies yang sah di Mahkamah Agama. Saya menggeser dari perkara yang bukan lagi menyerangku, tapi Eropa kontra pribumi. Siapa yang menjadikan rekor? Beruntung sekali umur beliaku berada di sana. Terbius bujuk rayu ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa hingga membuatku terlena. Dan lupa pada kenyataan kalau aku seorang pribumi.